Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa Kalimantan memiliki gugusan pulau seindah ini. Meski terpisah dari daratan utama, Kepulauan Derawan yang terdiri dari puluhan pulau kecil ini masih termasuk salah satu wilayah Kalimantan Timur. Imaji hutan belantara, rawa-rawa dan kelapa sawit seketika hilang ketika saya berada di kepulauan ini. Penduduk setempat pun sudah sadar betul akan potensi alam yang mereka miliki. Tak heran, banyak penduduk yang menggali penghidupan dari sektor pariwisata. Siang ini saya bertemu dengan Sergei, seorang pria berkebangsaan Prancis yang sejak 24 tahun lalu menghabiskan tiap liburannya ke Derawan. Awalnya, Sergei yang berada di Samarinda berencana menuju Sabah, Malaysia. Tapi seseorang pelayan hotel tempat ia menginap mengajaknya untuk menyambangi sebuah pulau anta berantah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Yang baik di Derawan dulu itu suasana. Kalau mau keliling kampung dulu perlu 3 jam. 3 jam. Selalu harus stop di rumah. Oh, silakan naik minum kopi, minum teh. Oh, saya tidak bisa tidur karena saya minum mungkin 10 kali tempat. Ya, 10 teh ini. Penduduk itu, ramah ya? Ya, ramah sekali. Dulu ramah sekali. Sekarang juga, tapi mentalitas berbeda. Betul. Sekarang kurang suka pergi ke kampung karena topik nomor 1 itu uang. Dulu tidak pernah orang bicara uang itu. Sekarang apa yang bikin beda, Pak? Ketika kondisi dulu, 20 tahun yang lalu dengan... tidak ada listrik. Dulu tidak ada listrik. Hanya di kamar ada lampu dari minyak tanah. Kadang-kadang ada beberapa orang yang punya generator kecil untuk 2-3 rumah. Ada 1 lampu saja, tidak ada listrik. Tiba-tiba listrik datang. Begitu listrik datang, pasti mereka mau televisi, itu logis. Itu logis, mereka punya mau karaoke, mau itu logis. Tapi kalau mau beli semuanya, ya harus uang. Tapi kalau dari segi alamnya dibanding dulu lebih rusak sekarang. Contoh Sanaraki terkenal di dunia, semua orang dunia tahu Sanaraki. Sekarang Sanaraki rusak. Yang ini kami menangis, saya menangis waktu saya datang pertama kali saya lihat Sanaraki rusak, saya menangis. Bagaimana? Tapi orang belum tahu konsekuensi kalau tidak ada pengelolaan, bisa dapat tempat untuk mancing, no problem, tidak apa-apa, asal saja ada tempat yang dilindungi. Pak Sergei, harapan Pak Sergei ke depannya bagaimana? Itu sulit ya, saya no problem untuk Derawan, terpaksa pariwisata massal terpaksa ada, karena itu benar, Indonesia maju, tinggal lihat PIB, saya tidak tahu bahasa Indonesia PIB untuk tahu negara maju atau tidak. 2 tahun yang lalu Indonesia tambah 7, tahun ini tambah 5, untuk Perancis tambah 0,1 dan ada krisis di sini maju, dan ada bagian orang yang punya lebih banyak uang dan mau istirahat, mau santai, mau datang, dan no problem, mereka datang. Tapi karena yang ini baru datang tiba-tiba terlalu banyak orang yang mengurus pengelolaan kampung belum siap. Dan harus kasih waktu pada mereka, mungkin bantuan juga, supaya masalah ini dapat jalan keluar. Tapi terpaksa tinggal daerah wisata, tapi pariwisata massal menurut saya dari orang lokal. Obrolan singkat dengan Sergei membuka mata saya tentang kondisi Derawan sebenarnya. Dengan populasinya yang kian padat, Pulau Derawan menghadapi tantangan serius. Penanganan limbah rumah tangga selayaknya diatur secara sistematis agar tidak mengotori laut. Tidak hanya itu, jumlah kunjungan turis yang tidak sebanding dengan luas Pulau Derawan membuat pulau kecil ini kelebihan populasi pada waktu-waktu tertentu. Bayangkan saja, jumlah pengunjung Kepulauan Derawan bisa meningkat hingga mencapai 1.000 orang pada saat momen tahun baru. Merci beaucoup, Monsieur Sergei. Dorien. Meski demikian, Derawan hingga kini tetap menjadi salah satu tujuan utama para penghobi selam. Tidak hanya dari Indonesia,
tapi juga mancanegara. Namun, terkadang mahalnya akomodasi menuju Derawan membuat banyak pelancong dalam negeri mengurungkan niatnya untuk datang ke Kepulauan Derawan. Nah, jangan khawatir, saya akan membagikan tips untuk Anda agar dapat traveling hemat di Kepulauan Derawan. Jika menggunakan pesawat, Anda bisa menggunakan dua rute untuk menuju Kepulauan Derawan. Pertama, rute Balikpapan Berau. Tak banyak maskapai yang melayani jalur ini. Oleh karenanya, saya sarankan Anda untuk menetapkan tanggal keberangkatan jauh-jauh hari sebelumnya agar harga tiket tersedia. Hindari berpergian pada hari-hari libur atau high season karena harga tiket akan mahal dan tiket sulit dicari. Jika menggunakan rute Tarakan Derawan, Anda bisa sedikit berlegah hati. Cukup banyak maskapai yang melayani rute ini. Karenanya, tiket pun bisa lebih mudah didapat dengan harga murah. Jika berangkat lebih dari 10 orang, dari Tarakan Anda bisa langsung menyewa kapal cepat menuju Derawan. Harga sewa antara 4 hingga 8 juta tergantung kapasitas kapal. Terlihat mahal, namun jika dibagi beramai-ramai, satu orang hanya perlu membayar sekitar Rp400.000. Kalau Anda menuju Derawan kurang dari 5 orang, Anda bisa menyeberang dulu ke Tanjung Selor untuk selanjutnya menyewa kendaraan menuju Tanjung Batu. Untuk kemudian menuju Derawan menggunakan kapal. Sementara untuk jalur Balikpapan Berau, kendati harga tiket pesawat lebih mahal, tapi Anda bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Batu dengan menggunakan taksi atau mobil travel. Jangan segan untuk menawar taksi atau mobil rental yang akan mengantar Anda ke Pelabuhan Tanjung Batu. Biasanya, satu mobil akan dikenai biaya Rp400.000. Tapi jika Anda pandai menawar, bisa turun setengahnya. Itu pun belum dibagi dengan berapa orang yang akan naik di mobil tersebut. Dari Tanjung Batu, Anda tinggal menyeberang menggunakan perahu-perahu penyeberangan. Mau lebih hemat lagi? Carilah kapal kecil yang biasa digunakan penduduk lokal untuk hilir mudik menuju Derawan. Harga tentunya akan lebih murah daripada Anda menyewa boat sendiri. Namun, saya harus mengingatkan Anda untuk mewaspadai cuaca. Perahu kecil tentulah tidak tangguh menghadapi gelombang tinggi. Jika sudah sampai di Derawan, tentukan kegiatan apa yang ingin Anda lakukan. Karena tempat yang Anda kunjungi juga berpengaruh pada budget yang akan Anda keluarkan. Derawan adalah titik awal perjalanan sebelum Anda mengeksplorasi pulau indah lain yang ada di gugusan kepulauan ini. Pilih penginapan yang terjangkau dan menyediakan sarapan pagi sekaligus. Ini pasti akan menghemat biaya perjalanan Anda. Harga penginapan di Derawan bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Namun, jika Anda jeli, Anda bisa mendapatkan penginapan dengan fasilitas AC dan kamar mandi dalam dengan harga hanya Rp300.000. Harga yang menarik kan? Ingat, karena biaya BBM yang cukup mahal, jumlah teman perjalanan Anda akan sangat mempengaruhi biaya yang akan Anda keluarkan. Semakin banyak teman perjalanan, maka akan semakin sedikit juga uang yang akan Anda keluarkan untuk membayar perahu atau boat. Bagi Anda penggemar diving, maka inilah tempat sempurna untuk menikmati belantara Samudra Biru dengan jutaan penghuninya yang siap membuat kita berdecak kagum. Dr. Gordon Wallace dari Museum Tropis Queensland, Australia, sempat meneliti keberagaman biota laut Derawan. Ia dapat menjumpai lebih dari 50 jenis hewan laut dalam satu terumbu karang. Tak heran jika kini Derawan masuk 5 besar tujuan menyelam bertaraf internasional. Kalau kemarin kita udah diving di Derawan, sekitaran Derawan, sekarang kita mau diving di titik yang berada di sekitaran Maratua. 1 jam perjalanan ya, Bon ya? 1 jam perjalanan kita naik boat menuju titik yang kita tuju. Semoga diving hari ini menyenangkan.
Walaupun cuaca tidak terlalu cerah, kami tetap menuju Maratua. Di tengah-tengah perjalanan, saya dikagetkan oleh tamu-tamu istimewa, penghuni Samudra Nusantara yang selalu berpindah-pindah. Kita mau ke mana? Ke Kawasan Abad. Kita ngeliat banyak banget dolphin, banyak banget lumba-lumba lewat-lewat. Lompat-lompat dia lucu banget. Nah, foto, nah, foto. Tiba juga kami di dekat Pulau Maratua. Salah satu spot menyelamnya dikenal dengan nama Turtle Point. Cuaca hujan dan arus yang cukup kuat membuat saya harus ekstra hati-hati. Cuaca agak mendung. Semoga jika nanti kita diving di bawah harusnya bersahabat ya. Jadi ini kita akan nyemplung, nyelup, diving di spot Maratua. Barusan Pak Hari sudah mengkonfirmasi kita, katanya ada penyu yang sedang bertelur. Ayo, tapi penyu itu harus hati-hati karena penyu takut sama namanya cahaya. Jadi kita harus benar-benar ngendap-ngendap. Yuk.